Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan pertidaksamaan irrasional. Pertidaksamaan irrasional adalah pertidaksamaan yang mengandung bentuk akar. Kadang-kadang juga disebut pertidaksamaan bentuk akar. Jadi irrasional itu sama dengan bilangan tak terukur. Contohnya akar 2, akar 3, ini tidak bisa diukur dengan pasti. Selalu mengandung pecahan desimal yang tak terhingga di belakang koma. Cara menyelesaikan pertidaksamaan irrasional, kita menggunakan tahapan berikut ini. Yang pertama, kita harus memperhatikan syarat numerus. Jadi numerus adalah bilangan yang berada dalam tanda akar dan ini syaratnya tidak boleh negatif. Jadi dia minimal 0 atau harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang berikut, kuadratkan kedua ruas pertidaksamaan dan selesaikan sesuai bentuk pertidaksamaan yang terjadi atau terbentuk. Pastikan bahwa kedua ruas pertidaksamaan nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Jika tidak demikian, maka jangan dikuadratkan. Yang berikut himpunan penyelesaiannya merupakan irisan atau perpotongan yang diperoleh dari poin 1 dan poin 2. Jadi harus memenuhi kedua-duanya. Memenuhi syarat numerus dan memenuhi syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan di sini maksudnya ya tergantung dari soalnya. Kalau soalnya kurang dari atau sama dengan, bagaimana hasilnya? Kalau lebih dari atau sama dengan, bagaimana hasilnya? Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irrasional atau pertidaksamaan bentuk akar berikut ini. Nah, akar 2x kurang 7 kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian akar 2x tambah 5, nilainya lebih dari atau sama dengan 7. Akar 3x tambah 1 kurang dari 5. Dan akar 3 kurang x, nilainya lebih dari 1. Mari kita selesaikan satu persatu soal ini. Yang pertama, akar 2x kurang 7 nilainya kurang dari atau sama dengan 5. Jadi perhatikan atau bilangan yang berada dalam tanda akar. Ini 2x kurang 7. Ini mengandung variabel x. 2x kurang 7 itu adalah numerus. Jadi komponen yang berada dalam tanda akar itu 2x kurang 7 atau bilangan yang berada dalam tanda akar 2x kurang 7 ini harus nilainya minimal 0. Jadi syarat numerusnya itu adalah 2x kurang 7 lebih dari atau sama dengan 0. Ya, selalu seperti ini ketika kita ingin menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar. Yang dalam akar itu nilainya minimal 0. Jadi kalau 2x kurang 7 nilainya lebih dari atau sama dengan 0, maka 2x lebih dari atau sama dengan 7 dan memberikan hasil x nilainya lebih dari atau sama dengan 7 per 2. Ini pertidaksamaan yang pertama. Nah, itu syarat numerus. Selanjutnya kita selesaikan soalnya. Nah, ini ada syarat pertidaksamaan yaitu akar 2x kurang 7 nilainya kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini kedua ruas harus dikuadratkan. Perhatikan bahwa ruas kiri ini mengandung bentuk akar. Ya, ini karena 2x kurang 7 minimal 0 berarti ini positif. Ini juga 5 bilangan positif, jadi kedua ruas boleh dikuadratkan. Jadi akar 2x kurang 7 pangkat 2 menjadi 2x kurang 7. 5 pangkat 2 menjadi 25. Nah, setelah disederhanakan hasilnya menjadi 2x kurang dari atau sama dengan 32. Atau x kurang dari 16. Nah, sekarang muncul
dua pertidaksamaan, yaitu X lebih dari atau sama dengan 7 per 2 sebagai syarat numerus, kemudian X kurang dari atau sama dengan 16 sebagai syarat pertidaksamaan. Nah, jika kedua syarat ini, syarat numerus dan syarat pertidaksamaan ini digabung, kita akan dapatkan X lebih dari atau sama dengan 7 per 2 dan X kurang dari 16. Nah, kita ingin menentukan nilai-nilai X yang nilainya lebih dari atau sama dengan 7 per 2 dan nilainya kurang dari atau sama dengan 16. Nah, jika ini dicari perpotongannya, kita akan dapatkan 7 per 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 16. Atau dengan menggunakan garis bilangan, ya X lebih dari atau sama dengan 7 per 2 dalam garis bilangan kita buat seperti ini. Jadi 7 per 2 di sebelah kanannya 7 per 2 itu adalah nilai-nilai yang lebih besar dari 7 per 2. Ini garis bilangan X lebih dari 7 per 2. Ingat, kalau dia ada sama dengannya berarti dia menggunakan bulatan full. Jadi ada sama dengannya di sini berarti menggunakan bulatan full. Artinya boleh sama dengan 7 per 2. Yang berikut, X nilainya kurang dari atau sama dengan 16, kita buat garis bilangan seperti ini, maka daerah penyelesaiannya di sebelah kiri 16. Nah, ini juga dikasih bulatan full karena X-nya boleh sama dengan 16. Nah, jika ini kita cari perpotongannya atau irisannya, yang manakah yang daerah yang kena atas bawah? Kena syarat numerus, cocok juga syarat pertidaksamaan. Ya, diantaranya 7 per 2 dan 16. Ya, kita gambar seperti ini. Nah, ini yang cocok kedua-duanya. Cocok sebagai syarat numerus, cocok sebagai syarat pertidaksamaan. Nah, di himpunan penyelesaiannya adalah X di mana 7 per 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 16, X bilangan real. Berikutnya, akar 2X tambah 5 nilainya lebih dari atau sama dengan 7. Nah, syarat numerusnya 2X tambah 5 lebih dari atau sama dengan 0. Atau 2X lebih dari atau sama dengan min 5 yang memberikan hasil X lebih dari atau sama dengan min 5 per 2. Jadi, mari kita lanjut ini dengan catatan X harus lebih besar atau sama dengan min 5 per 2. Kita selesaikan pertidaksamaannya, 2X tambah 5 lebih dari atau sama dengan 7. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruasnya menjadi 2X tambah 5 lebih dari atau sama dengan 7 pangkat 2, 49. Bentuk akar pangkat 2 kalau dikuadratkan, ya akarnya hilang. Seterusnya kita dapatkan 2X lebih dari atau sama dengan 49 dikurang 5 sama dengan 44. Jadi X lebih dari 44 per 2 atau X lebih dari atau sama dengan 22. Ini syarat pertidaksamaan. Nah, sekarang kita gabungkan dengan syarat numerus yang harus memenuhi kedua-duanya. Yang pertama, X nilainya lebih dari atau sama dengan min 5 per 2. Yang kedua, X nilainya lebih dari atau sama dengan 22. Nah, jika kita dapatkan pertidaksamaan seperti ini, dua-duanya lebih dari, maka kita pilih yang besar. Yang mana lebih besar min 5 per 2 dibanding 22? Yang lebih besar tentu yang 22. Maka ini kita bisa simpulkan menjadi X lebih dari atau sama dengan 22. Kita pilih yang besar. Atau bisa juga kita buatkan garis bilangannya. Kalau X lebih dari atau sama dengan min 5 per 2, garis bilangannya seperti ini. Jadi di sebelah kanan min 5 per 2, daerah penyelesaiannya di sebelah kanan min 5 per 2. Kemudian kalau X lebih dari 22,
Ya, 22-nya di sebelah kanan min 5/2. Nah, ini di sebelah kanan juga. Yang mana yang memenuhi syarat numerus, memenuhi juga syarat pertidaksamaan. Ini X lebih dari 22. Ya, kalau digabungkan seperti ini. X lebih dari 22. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari atau sama dengan 22. X bilangan real. Yang berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3X tambah 1 nilainya kurang dari 5. Kita lihat dulu syarat numerusnya. Syarat numerusnya adalah 3X tambah 1, jadi 3X tambah 1 nilainya minimal 0 atau lebih dari atau sama dengan 0. Kalau ini diselesaikan, hasilnya menjadi 3X lebih dari atau sama dengan min 1, atau X lebih dari atau sama dengan min 1/3. Nah, inilah syarat numerusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pertidaksamaannya. Jadi akar 3X tambah 1 kurang dari 5. Ini kita kuadratkan menjadi akar 3X tambah 1 kurang dari 25. Disederhanakan menjadi 3X kurang dari 25 kurang 1, 24. Yang memberikan hasil X kurang dari 8. Inilah syarat pertidaksamaan. Karena ini pertidaksamaannya. Sekarang kita gabungkan yang memenuhi kedua-duanya, memenuhi syarat numerus, juga memenuhi syarat pertidaksamaan. Kita akan dapatkan X lebih dari atau sama dengan min 1/3 dan X kurang dari 8. Kalau ini digabungkan, kita akan dapatkan min 1/3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 8. Atau kalau kita buatkan garis bilangan, ya daerah penyelesaiannya di antara min 1/3 dan 8. Jadi ini bulatan full, maksudnya boleh sama dengan, ya ini batas penyelesaian. Kalau ini bulatan kosong tidak boleh sama dengan batas penyelesaian. Jadi dalam hal ini X tidak boleh sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min 1/3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 8, X bilangan real. Yang berikut, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 3 kurang X nilainya lebih dari 1. Kita perhatikan syarat numerusnya. Numerusnya di sini adalah 3 kurang X, itu nilainya minimal 0. Jadi 3 kurang X lebih dari atau sama dengan 0. Kalau ini diproses menjadi min X lebih dari atau sama dengan min 3, yang hasilnya memberikan X kurang dari atau sama dengan 3. Jadi ini kita ganti tanda. Min X menjadi positif X, lebih dari menjadi kurang dari, min 3 menjadi positif 3. Jadi syarat numerusnya adalah X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita proses akar 3 kurang X lebih dari 1, kita kuadratkan menjadi 3 kurang X lebih dari 1. Akar 3 kurang X pangkat 2 menjadi 3 kurang X, 1 pangkat 2 menjadi tetap 1. Jadi, kedua ruas kita kuadratkan, hasilnya seperti itu. Kemudian, diproses lagi ini min X, nilainya lebih dari 1 kurang 3, atau min 2. Nah, ini kita ganti tanda lagi, menjadi X kurang dari 2. Inilah syarat pertidaksamaan. Kita gabung dengan syarat numerus. X kurang dari atau sama dengan 3, X kurang dari 2. Ini dua-duanya kurang dari. Ya, kalau kita dapat pertidaksamaan seperti ini, kita pilih yang kecil. Ingat baik-baik, kalau dua-duanya kurang dari, maka yang dipilih adalah yang kecil. Nah, atau bisa juga kalau kita bikin garis bilangan, yang manakah itu himpunan penyelesaiannya kalau X kurang dari atau sama dengan 3, seperti ini. Kemudian yang kurang dari 2, nah ini juga sebelah kiri. Yang mana yang memenuhi kedua-duanya, nah ini yang kurang
kurang dari 2, bukan kurang dari 3. Jadi setelah digabung, daerah penyelesaiannya seperti ini. X di sebelah kiri 2. Tidak boleh sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari 2, X bilangan real. Ya, demikian beberapa contoh yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional. Ini baru yang yang sederhana. Nanti kita lanjut lagi yang lebih tinggi tingkatannya pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.